Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Indah Pratiwi yang bertugas sebagai moderator untuk memimpin presentasi kali ini. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional, Bapak Andi Sanmasri Bangun, MM. Sebelum menjelaskan tentang tata letak atau layout, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang telah menyelesaikan makalahnya tepat pada waktunya. Yang pertama ada rekan saya yang bernama Dani Setiawan, yang kedua ada Safira Aulia Zahra, yang ketiga ada Miftahul Huda, dan yang terakhir ada Carleton Orlando. Kami dari kelas 644C25 Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Saya Carleton Orlando akan menjelaskan layout by process. Layout by process adalah karakteristik yang cocok untuk proses manufacturing yang terputus-putus. Tata letak ini berkaitan dengan proses produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi, seperti mesin dan peralatan yang dikelompokkan bersama. Kelebihan dan kekurangan layout by process. Kelebihan layout by process yang pertama ada dapat mengakibatkan pemanfaatan mesin secara optimal, spesialisasi mesin dan tenaga kerja. Yang kedua, mesin dan karyawan saling tergantung sehingga layout ini sangat sesuai untuk pelaksanaan sistem upah borongan. Yang ketiga, produk dan layanan yang memerlukan proses yang bermacam-macam dapat dengan mudah diproses. Kekurangan layout by process. Yang pertama, fasilitas atau mesin serbaguna biasanya lebih lambat dalam pengoperasian bila dibandingkan dengan mesin khusus, sehingga biaya operasional persatuan lebih tinggi. Yang kedua, pengendalian bahan atau material handling dan biaya angkut bahan dalam pabrik relatif tinggi. Yang ketiga, sulit dilakukan keseimbangan tenaga kerja dan mesin-mesin. Saya Dani Setiawan, saya akan menjelaskan layout by produk. Layout by produk adalah karakteristik yang cocok untuk proses manufacturing yang terus-menerus. Tujuan utama layout ini adalah mengurangi pemindahan bahan dan memudahkan proses pengawasan. Kelebihan dan kekurangan layout by produk. Kelebihan layout by produk: 1. Fasilitas mesin dapat dioperasikan secara cepat. 2. Penentuan routing dan scheduling mudah. 3. Bahan cepat diproses. Kekurangan layout by produk: 1. Fasilitas yang satu tergantung dengan fasilitas yang lain, sehingga kerusakan mesin yang satu akan dapat. 2. Menghentikan seluruh proses produksi. 3. Bila ingin ditambah perlu serangkaian fasilitas yang lain, sehingga investasi mahal. 4. Memerlukan perencanaan proses yang matang dan pengawasan proses yang teliti. Saya Miftahul Huda ingin menjelaskan tentang layout by fixed position. Layout ini memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi dan aliran bahan yang sangat rendah karena fasilitas produksi ditempatkan di mana operasi dilakukan. Mengapa biaya pemindahan fasilitas akan tinggi? Karena biaya pemindahan fasilitas akan tinggi karena harus selalu berpindah-pindah ke tempat di mana fasilitas tersebut dibutuhkan. Dengan demikian, efek biaya yang ditimbulkannya terhadap biaya produksi pada umumnya cukup tinggi. Kelebihan dan kekurangan layout by fixed position. Kelebihannya: 1. Karena yang berpindah adalah fasilitas-fasilitas produksi, maka perpindahan material dapat dikurangi. 2. Adanya kesempatan untuk melakukan pengkayaan tugas. 3. Dapat memberikan kebanggaan pada para pekerja karena dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan. Kekurangannya: 1. Adanya peningkatan frekuensi pemindahan fasilitas produksi atau operator pada saat operasi berlangsung. Adanya duplikasi peralatan kerja yang akhirnya menyebabkan perubahan space area dan tempat untuk barang setengah jadi. 3. Memerlukan ruang yang besar serta persediaan barang dalam proses yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya akan menjelaskan tata letak kantor. Tata letak kantor adalah berkaitan dengan dekorasi dan memperhitungkan semua peralatan, persediaan, dan desain
pengaturan sampai berfungsinya sebuah kantor. Terdapat beberapa jenis ruang kantor sebagai berikut: tata ruang kantor berkamar atau tertutup, 2. Tata ruang kantor terbuka, 3. Tata ruang kantor berhias atau berpanorama. Tata letak retail. Tata letak retail merupakan suatu pendekatan dengan menanggapi perilaku konsumen, mengatur alokasi ruangan, dan mengatur arus. Tujuan utama dari tata letak ini yaitu untuk memanfaatkan ruangan dengan baik dan benar, agar memaksimumkan keuntungan pada setiap meter persegi luas lantainya. Nilai investasi dan daya tarik pelanggan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam layout retail ini. Saya Tiara Indah Pratiwi akan menjelaskan tentang tata letak gudang, tata letak seluler, dan manfaat dari tata letak. Yang pertama, tata letak gudang. Tata letak gudang merupakan tata letak untuk meminimalisir biaya total dengan melakukan penyeimbangan antara penanganan barang dan ruangan yang tersedia. Yang kedua, tata letak seluler. Tata letak seluler merupakan kombinasi dari fleksibilitas tata letak berdasar proses dengan efisiensi tata letak berdasarkan produk, atau menjawab dari keterbatasan tata letak berdasarkan proses dan mengeksploitasi kelebihan dari tata letak berdasarkan produk. Dan yang terakhir, ada penjelasan tentang manfaat tata letak atau layout. Manfaat dari tata letak by process, by product, atau fixed by position. Yang pertama, mengurangi investasi peralatan. Perencanaan tata letak akan memberikan manfaat dalam menurunkan investasi dalam peralatan. Yang kedua, penggunaan ruang lebih efektif. Yang ketiga, menjaga perputaran barang setengah jadi menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, menjaga fleksibilitas susunan mesin dan peralatan. Sekian presentasi terkait tentang tata letak atau layout dari kelompok 1 kelas 64 4C25 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen tahun 2022 Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.